الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى والدين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Pertama dan paling utama, mari bersama-sama kita mengingatkan pada diri kita masing-masing untuk senantiasa mempertahankan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pertahanan iman dan takwa inilah yang akan menyelamatkan kita. Selamat di dunia, selamat di akhirat. Dengan bekal takwa, Allah akan mempermudah urusan kita. Dengan bekal takwa, kita akan mendapatkan hidayah, mendapatkan rahmah, mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, berbekalah takwa, kejarlah karir takwa. Hidup di alam semesta ini, kita tugas pokok adalah mengejar karir takwa, bukan mengejar karir pangkat dan jabatan. Karena karir takwa itulah yang akan menyelamatkan kita, selamat di dunia, selamat di akhirat. Selanjutnya, salawat dan salam kita aturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai panutan kita, teladan hidup kita yang telah mengarahkan membina kita sehingga kita semuanya dapat beribadah dengan benar. Kaum muslimin rahimakumullah, takwa akan dapat diraih dengan mudah manakala kondisi kita dalam posisi aman dan sejahtera. Karena terganggunya keamanan dan kesejahteraan itu juga akan mempengaruhi tingkat ketakwaan manusia. Disinilah perlunya kami sampaikan tentang stabilitas keamanan sebuah negara. Keamanan adalah dambaan dan tanggung jawab kita bersama. Kita semuanya mendambakan keamanan. Kita pun bertanggung jawab menjadikan negeri dan wilayah kita dan lingkungan kita aman. Manusia tidak bisa memenuhi maslahat kepentingan hidup dan tidak akan merasakan rasa aman. Tidak bisa terwujud rasa aman tersebut apabila keamanan terkoyak-koyak. Mereka tidak bisa hidup dengan tentram, tidak bisa mewujudkan kepentingan dan maslahat mereka, tidak bisa menunaikan ibadah dengan baik, mencari ilmu dan menjalankan perniagaan dengan baik pula, dan berbagai macam kepentingan lainnya apabila keamanan tidak bisa direalisasikan dalam negeri ini. Kaum muslimin rahimakumullah, ini menegaskan bahwa keamanan dan stabilitas negeri adalah tanggung jawab kita semuanya. Bukan semata-mata tanggung jawab TNI dan Polri, tapi seluruh umat bangsa Indonesia ikut bertanggung jawab tentang keamanan negeri ini. Mengingat kita secara individu, masyarakat, dan bangsa negara membutuhkan keamanan, baik yang terkait dalam masalah agama
maupun dalam masalah dunia. Masalah agama beribadah pun butuh keamanan. Masalah ekonomi juga butuh keamanan. Sebab itu semua tidak akan terwujud kecuali bila keamanan benar-benar terjamin. Bila stabilitas keamanan telah tercipta, maka akan mudah tercapai berbagai kemaslahatan baik dalam agama maupun dalam urusan dunia. Namun bila keamanan ini terkoyak-koyak, maka akan rusak pula berbagai kepentingan dan kemaslahatan tersebut. Seiring dengan terkoyaknya keamanan di negeri ini. Oleh karena itu, keamanan menjadi tanggung jawab semua pihak, sebagaimana menjadi dambaan kita semuanya. Kaum muslimin rahimakumullah, sesungguhnya konsekuensi dari ukhuwah imaniyah, ikatan keagamaan, menuntut seorang muslim agar menjadi pribadi yang menjadi sumber keamanan. Orang lain merasa aman dengannya. Ia bukan tipe orang yang dikhawatirkan akan melakukan tindakan dan perilaku buruk dan jahat terhadap orang lain, terhadap siapapun, baik terhadap individu maupun terhadap sekelompok orang. Artinya, di mana kita berada, kita harus menjadi contoh dalam sikap dan keteladanannya, menjadi unjung tombak sikap dan kesederhanaan kita dicontoh oleh lingkungan kita masing-masing. Bila seorang muslim tidak bisa memenuhi kriteria tersebut, berarti ia telah menodai sebagian dari keimanan dan agamanya. Sungguh, di antara konsekuensi dari agama ini juga kewajiban dari ukhuwah Islamiyah serta ikatan keimanan adalah agar semua muslim ikut andil dalam merealisasikan keamanan dan dengan bekal iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, alangkah baiknya kita merenungkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam sebuah petunjuknya. Nabi bersabda, "Ala ukhbirukum bil mu'min man aminahun nas ala amwalihim wa anfusihim wal muslimu man saliman nas min lisanihi wa yadihi wal mujahidu man jahada nafsah fi ta'atillah wal muhajiru man hajarul khotoya wad-dunub." Maukah aku beritahukan kepada kalian siapa orang mukmin itu? Orang mukmin adalah sosok yang dimana orang lain merasa aman darinya atas harta jiwa mereka, dan seorang muslim adalah sosok yang orang lain merasa selamat dari lidah dan tangannya. Adapun mujahid adalah orang yang berjuang melawan nafsunya untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan muhajir adalah orang yang meninggalkan kesalahan dan meninggalkan dosa. Hadis riwayat Ahmad. Kaum muslimin rahimakumullah, Rasulullah pun berdoa mohon keamanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa adalah paling utama. Dari Abdullah bin Umar berkata, aku telah mendengar Rasulullah berdoa, menyampaikan doanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fi dini wa dunya wa ahli wa mali. Allahumma astur aurati wa min rawati. Allahumma ahfatni min baini yadayya wa min khalfi wa yamini wa an shimal wa min fawqi wa a'udzu bika min adamika
an uhtala min tahti. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Nabi pun berdoa kepada Allah, apalagi kita. Ya Allah, sungguh aku mohon kepadamu ampunan dan keselamatan untuk agamaku, untuk duniaku, untuk keluargaku, dan untuk hartaku. Ya Allah, tutuplah aib celakaku, keamanan dan rasa takutku. Ya Allah, peliharalah aku dari mana saja godaan depan, belakang, kanan dan kiri serta atasku. Aku berlindung dengan keagunganmu agar aku terhindar kebinasaan dari bawahku. Hadis riwayat Abu Dawud, Nasai dan Ibnu Majah. Kaum muslimin rahimakumullah, berdoalah kepada Allah agar berkenan memberikan rasa aman kepada kita. Jadilah orang-orang yang menjadi sumber rasa aman. Jadilah menjadi orang yang menjadi sumber rasa aman. Jadilah orang yang menjadi sumber rasa aman, orang yang tidak khawatirkan menjadi sumber keburukan atau kejahatan. Di dalam sebuah doa, ya Allah, sungguh aku berlindung kepadamu agar aku tidak jatuh dalam kesesatan atau disesatkan, agar tidak jatuh dalam kegelinciran atau digelincirkan, tidak berbuat zalim atau dizalimi, dan agar aku tidak berlaku seperti perbuatan orang-orang yang bodoh atau orang-orang lain yang bertindak bodoh terhadapku. Doa hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi dan Ibnu Majah. Kaum muslimin rahimakumullah, keamanan adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin negara kita aman, lingkungan kita aman, masyarakat kita aman, berdoalah, mohon kepada Allah dengan berikhtiar. Segala usaha itu wajib, tapi doa adalah paling utama. Keamanan adalah anugerah ilahiyah dan keutamaan yang diberikan Allah kepada hambanya yang Dia kehendaki. Oleh karena itu, seorang muslim wajib untuk mencapai dan merenungi makna ini, sehingga ketika kita mencari keamanan baik untuk diri kita, keluarga kita maupun masyarakat, maka kita pun hanya bergegas mencari Allah Subhanahu wa taala, sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa hanya disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena anugerah tersebut tidak lain adalah pemberian dari Allah. Segala perkara adalah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah, apa korelasi antara iman dan keamanan? Di mana korelasinya? Antara keamanan dan iman terdapat korelasi dan ikatan yang sangat erat. Keamanan akan semakin kuat dengan kuatnya iman. Keamanan akan semakin kuat dengan semakin kuatnya iman. Manakala iman dan takwa bangsa Indonesia luntur, maka keamanan pun akan terpecah-pecah. Dan sebaliknya, keamanan akan semakin melemah seiring dengan melemahnya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Waspada dan hati-hati terhadap kelompok-kelompok yang ingin menyerang iman dan takwa kita. Karena lemahnya iman berarti lemah keamanan. Semakin tinggi iman kita, akan semakin kokoh keamanan dimanapun kita berada. Allah telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan kedoliman, mereka itulah yang mendapatkan keamanan.
dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman dan keamanan merupakan dua sejoli yang selalu beriring sejalan. Keduanya tidak bisa dipisahkan satu sama lainnya. Setiap kali iman menguat, maka keamanan pun akan menguat. Ketika iman menguat, keamanan pun akan meningkat. Tetapi kalau iman bangsa Indonesia merosot, maka keamanan bisa terkoyak-koyak. Allah telah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman amana waslaha fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Barang siapa yang beriman dan mengadakan perbaikan, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Al-Quran surat 6 ayat 48. Kaum muslimin rahimakumullah, dialah Allah yang memberikan rasa aman kepada orang yang merasa takut. Barang siapa merasa takut, berlindunglah kepada Allah. Dan Allah memberikan perlindungan kepada orang-orang yang meminta perlindungan kepada Allah. Mintalah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah telah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus solihati liyastakhlifannahum fil ard kama stakhlafal ladzina min qablikum. Al-ayah. Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal soleh. Dia sesungguhnya akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi sebagaimana dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa. Apa pasukan Nabi? Berapa pasukan Nabi Musa? Berapa pasukan Nabi Ibrahim? Dia tidak punya pasukan, dia tidak punya bala tentara, tapi dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap orang yang beriman dan beramal soleh dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa kemenangan. Betapa beratnya perjuangan Nabi Musa yang selalu dikejar-kejar oleh penguasa Fir'aun. Betapa beratnya perjuangan Nabi Ibrahim yang mau dibunuh oleh penguasa Namrud. Betapa perjuangan Nabi Nuh, umatnya banyak yang tidak ikut kepada perjuangan Nabi Nuh. Tapi semua musuh-musuh Allah ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun Nabi Nuh tidak punya pasukan, walaupun Nabi Ibrahim tidak punya pasukan, walaupun Nabi Musa juga tidak punya pasukan sebagaimana pasukan Fir'aun. Kaum muslimin rahimakumullah, ayat ujungnya Allah berfirman, wa man kafara ba'da dzalik faulaika humul fasiqun. Dan barang siapa yang tetap kafir sesudah janji itu datang, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Kaum muslimin rahimakumullah, maka apabila kita menginginkan agar di tengah masyarakat kita terwujud keamanan dan keimanan serta ketenangan, maka hendaknya mereka merealisasikan iman. Mari iman dan takwa kita realisasikan dalam tingkah laku kehidupan sehari-hari dimanapun kita berada. Dan janganlah mereka menyia-nyiakan iman, sebab menyia-nyiakan iman sama saja dengan menghalangi diri dari keamanan yang didambakan. Kaum muslimin rahimakumullah, kemudian bagaimana kita mensyukuri keamanan dan ketentraman? Bersyukur kepada Allah atas nikmat keamanan serta nikmat lainnya yang tiada terhitung akan menyebabkan nikmat-nikmat itu bertambah. Sebab nikmat jika disyukuri maka dia akan menetap, dan sebaliknya bila tidak disyukuri maka nikmat itu akan sirna. Sebagaimana Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'adzana rabbukum la in syakartum lazidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan ingatlah
tatkala Rabbmu maklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku maka sungguhnya azabku sangat pedih. Al-Quran surat 14 ayat 7. Sidang Jumat rahimakumullah, kita juga berdoa jangan berhenti setiap saat dan waktu kita berdoa kepada Allah agar supaya Allah memberikan perbaikan kepada agama kita yang merupakan tameng semua urusan kita. Agama kita yang anut Islam adalah tameng yang kita jadikan tameng dalam kehidupan sehari-hari, dalam segala urusan kita, dan memperbaiki dunia kita yang merupakan tempat hidup kita, dan Allah agar memperbaiki akhirat kita yang merupakan tempat kembali kita semuanya, dan menjadikan hidup kita sebagai kesempatan untuk menambah kebaikan. Kaum muslimin rahimakumullah, ya Allah, berilah anugerah keamanan pada negeri kami, dan luruskanlah para pemimpin dan para penguasa kami. Satukanlah bangsa Indonesia agar tetap satu tujuan, membangun NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, di bawah lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan keamanan akan datang di negara Indonesia menjadi aman, tentram, dan masyarakatnya sejahtera di bawah lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat min kulli dzamb fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad, amma ba'du. Sekali lagi, mari kaum muslimin rahimakumullah, tingkatkan keamanan di lingkungan kita. Mohon aman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langkah-langkahnya antara lain: satu, senantiasa kita harus takarub kepada Allah, harus dekat dengan Allah, senantiasa disiplin ibadah, disiplin sholat 5 waktu, kemudian sujud kepada Allah dengan berdoa mohon keamanan negeri ini. Yang kedua, langkahnya adalah tazkiyatun nafsi, bersihkan jiwa kita dengan iman kepada Allah, bersihkan jasad kita dengan iman kepada Allah, bersihkan harta kita dengan iman kepada Allah. Insya Allah selamat dunia dan akhirat. Yang ketiga, mari makmurkan masjid-masjid Allah. Di mana ada masjid-masjid Allah, kita makmurkan sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Mudah-mudahan kita semuanya selalu mendapat petunjuk dari Allah dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu shalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qarib. Rabbana atina min ladunka maghfirah wa tub 'alaina taubatan nasuha. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina min ladunka istiqamah warzuq lana rizqan halalan thayyiba. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Radhiallahu akbar. Wa aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. قيموا صفوفكم واعتدلوا وتراصوا. أعوذ بالله من الشيطان. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن محمدا رسول الله. هذا من قبل. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.